Upacara pembukaan pelatihan pembelajar sukses bagi mahasiswa baru Universitas Gadjah Mada tahun 2021 dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan, saya ambil alih. Seluruhnya. Siap! Gerak! Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara pembukaan pelatihan pembelajar sukses bagi mahasiswa baru Universitas Gadjah Mada tahun 2021 siap dimulai. Lanjutkan. Laksanakan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh paduan suara mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Laporan penerimaan mahasiswa baru dan mahasiswa berprestasi oleh Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kemahasiswaan, Profesor Dr. Insinyur Jagal Wiseso Marseno, Master of Agriculture. Yang kami hormati Ketua dan Sekretaris Majelis Wali Amanah, Ketua dan Sekretaris Senat Akademik, Ketua dan Sekretaris Dewan Guru Besar, para Wakil Rektor, Dekan, serta segenap pimpinan universitas dan fakultas sekolah.
serta Ketua Kagama Universitas Gadjah Mada, segenap panitia dan tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Adik-adik mahasiswa baru UGM tahun 2021 yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perkenannya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul secara daring dari tempat tinggal masing-masing untuk melaksanakan upacara penerimaan mahasiswa baru program sarjana dan diploma Universitas Gadjah Mada tahun 2021. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya melaporkan kegiatan penerimaan mahasiswa baru program sarjana dan diploma tahun akademik 2021-2022 sebagai berikut. 1. Mahasiswa baru program sarjana diterima melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, jalur mandiri, serta program afirmasi pendidikan tinggi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun ini, UGM menerima 9.120 mahasiswa baru yang terdiri atas 7.798 mahasiswa program sarjana, serta 1.412 mahasiswa program diploma 4 atau sarjana terapan. Dari jumlah yang diterima, terdapat 22,6% mahasiswa penerima bantuan KIPK, dahulu disebut bidik misi. Berdasarkan jenis kelaminnya, 40,1% mahasiswa laki-laki dan 59,9% mahasiswa perempuan. 2. Pada program sarjana, jumlah lulusan sekolah menengah yang memilih UGM, baik sebagai pilihan 1, 2, maupun 3, tersebar di 70 program studi, sedangkan yang memilih program diploma 4 atau sarjana terapan untuk 21 program studi. 3. Pengejawantahan UGM sebagai universitas nasional salah satunya diwujudkan dengan asal mahasiswa baru kita. Pada tahun 2021 ini, seperti tahun-tahun sebelumnya, berasal dari semua provinsi yang ada di negara kita tercinta, meskipun persentase terbesar masih di Pulau Jawa. 4. Mahasiswa dari negara sahabat pada tahun ini berasal dari Iran, Qatar, Uni Emirat Arab, dan lain sebagainya. Mereka mengikuti program double degree atau program sarjana. 5. Dari sisi usia, mahasiswa termuda tahun ini adalah Saudari Mutiara Anindiana Hapsari yang diterima di Fakultas Farmasi dengan usia 15 tahun, 7 bulan, dan 22 hari. Lahir pada tanggal 8 Desember 2005. Hadirin yang saya hormati, Universitas Gadjah Mada mengukir prestasi juara PIMNAS 3 kali berturut-turut dan 3 kali juara pengelolaan kemahasiswaan menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Selanjutnya, izinkan saya membacakan beberapa prestasi mahasiswa UGM pada tahun 2021. 1. Tim Paduan Suara Mahasiswa atau PSM UGM mendapatkan prestasi The First Place Gold Award untuk kategori Lomba Virtual Choir dan Silver Award untuk kategori Lomba Contemporary Music. 2. Tim Arjuna Universitas Gadjah Mada, juara 1 desain mobil. 3. Vincentius Advent Brilliant dan tim, juara 1 dan 2 untuk Venezuela Energy Solution Case Study Competition. 4. Alia Hamida MS dan tim menduduki juara 1 24th Moscow International Salon of Invention and Innovation Technology Archimedes. 5. Daven Faustino Salim dan tim, juara 1 pada Ford Track Willem C. Face Primote. 6.
tim Lemniscape dari Fakultas Farmasi yang beranggotakan Vanessa Alison, Tania Hamdani, Virena Setiani, GP Wahyunanda, juara 1 pada 2021 ESPI Student and Research Graduate Virtual International Hackathon. 7. Raffi Akwari dan Faiz Rafisa Ahmadani, juara 1 pada The 20th Indonesian Scholar International Convention. 8. Ravelina Daratvinta dan tim, juara 1 pada Osaka University Student Video Contest. Demikian laporan penerimaan mahasiswa baru dan data prestasi mahasiswa UGM yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil mahasiswa baru menuju tempat yang telah ditentukan untuk melakukan prosesi pemakaian jas alma mater. Pemakaian jas alma mater sebagai simbolis peresmian mahasiswa baru yang diwakili oleh Atif Prayoga Novi Putra dari Fakultas Peternakan, Nindya Agustin Ningtyas dari Sekolah Vokasi. pengiring menyerahkan jas alma mater kepada perwakilan mahasiswa baru. Perwakilan mahasiswa baru dipersilakan untuk mengenakan jas alma mater. Rektor dan Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kemahasiswaan dipersilakan untuk menuju tempat pemakaian jas alma mater dan melakukan sesi dokumentasi. Rektor dan Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kemahasiswaan, serta perwakilan mahasiswa baru dipersilakan kembali ke tempat semula. Menyanyikan himne Gajah Mada oleh paduan suara mahasiswa Universitas Gajah Mada. Hadirin dimohon berdiri. Baca
Hadirin disilakan duduk kembali. Amanat pembina upacara oleh Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Insinyur Panut Mulyono, Master of Engineering, Doctor of Engineering, IPU ASEAN Engineering. Istirahat di tempat. Dok. Yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Majelis Wali Amanat, Ketua dan Sekretaris Senat Akademik, Ketua dan Sekretaris Dewan Guru Besar, para Wakil Rektor, para Dekan, serta segenap pimpinan universitas dan fakultas atau sekolah, Ketua Umum Pengurus Pusat Kagama, segenap panitia dan tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan tentu saja seluruh mahasiswa baru Universitas Gadjah Mada, beserta orang tua dan wali yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara daring dalam pembukaan pelatihan pembelajaran sukses bagi mahasiswa baru PPSMB UGM tahun 2021. Atas nama Universitas Gadjah Mada, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang kami hormati Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang telah berkenan memberikan arahan dan motivasi terus-menerus bagi mahasiswa UGM, lebih khusus bagi mahasiswa baru UGM tahun akademik 2021-2022. Arahan dan motivasi dari Bapak Presiden akan menjadi bekal yang sangat berharga bagi para mahasiswa baru dan juga bagi kami semua. Kepada seluruh mahasiswa baru Gadjah Mada Muda, Gamada, kami ucapkan selamat datang di kampus UGM. Dengan bangga kami menyambut kehadiran keluarga baru Universitas Gadjah Mada. Kalian adalah generasi muda yang unggul, terbaik dan terpilih. Kita harus bersyukur atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Kita dapat dipertemukan di kampus tercinta ini, Universitas Gadjah Mada, kampus kebanggaan bangsa Indonesia. Para mahasiswa baru UGM yang saya banggakan, Universitas Gadjah Mada senantiasa berkembang untuk mencapai visi menjadi pelopor perguruan tinggi nasional berkelas dunia yang unggul dan inovatif, mengabdi kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan, dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila. Hal ini diwujudkan dengan menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pelestarian dan pengembangan ilmu yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat. Seluruh kegiatan akademik dan non-akademik yang dijalankan oleh Universitas Gadjah Mada selalu berlandaskan pada Pancasila dan ditujukan bagi kepentingan rakyat secara nasional. Hal ini selaras dengan jati diri Universitas Gadjah Mada sebagai universitas nasional, universitas perjuangan, universitas Pancasila, universitas kerakyatan, dan universitas pusat kebudayaan. Dalam 71 tahun perjalanan kampus ini, Universitas Gadjah Mada selalu berusaha memberi fasilitas terbaik untuk mendukung seluruh sivitas akademika dalam mengembangkan kreativitasnya. Fasilitas penunjang diberikan sebagai langkah nyata Universitas Gadjah Mada dalam menyukseskan cita-cita kreasi mahasiswa
untuk menyebarkan kebermanfaatan bagi masyarakat Indonesia dan dunia. Wujud dari fasilitasi terhadap mahasiswa itu dapat kita lihat dengan capaian UGM memperoleh juara selama 4 tahun berturut-turut dalam pengelolaan di bidang kemahasiswaan. Hal ini diperkuat dengan sederet panjang prestasi mahasiswa, juara PIMNAS 3 kali berturut-turut, pengembangan beberapa komunitas di bidang teknologi seperti Gamma Force, Arjuna, Semar, Bima Sakti, serta pencapaian dalam berbagai arena debat, perlombaan, dan pertunjukan baik di tingkat nasional maupun internasional. Seluruh prestasi yang ditorehkan oleh mahasiswa Universitas Gadjah Mada tidak terlepas dari karakter mulia sang juara, santun, adil, nasionalis, gembira, jujur, unggul, amanah, religius, dan andal. Karakter tersebut ditanamkan sejak mahasiswa baru menginjakan kaki di Universitas Gadjah Mada melalui kegiatan PPSMB. PPSMB merupakan orientasi dan kegiatan pengenalan kampus bagi mahasiswa baru di lingkungan Universitas Gadjah Mada. Kreativitas mahasiswa saat ini akan lebih mudah disalurkan dan diapresiasi dengan adanya program pemerintah Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM. Terdapat 9 program yang dapat memberikan ruang dan fleksibilitas yang luas bagi mahasiswa untuk menyiapkan dirinya memasuki dunia kerja, yaitu pertukaran mahasiswa, magang, kampus mengajar, proyek kemanusiaan, studi independen, riset dan penelitian, wirausaha, membangun desa, dan bela negara. Gadjah Mada Muda yang berbahagia, PPSMB UGM 2021 mengusung tema Ragam Kreasi UGM Pancarkan Pesona Pertiwi. Tema tersebut memiliki makna bahwa PPSMB UGM mengajak Gamada untuk berkreasi secara kreatif, inovatif, dan adaptif, mengangkat potensi yang ada di bumi pertiwi dan mendharma baktikan kreasi bagi bumi pertiwi berdasarkan nilai-nilai ke-UGM-an dan keindonesiaan. Dinamika yang Gamada ikuti diharapkan dapat mengharumkan nama alma mater dalam memperkenalkan kreasi UGM dan Indonesia ke kancah nasional dan internasional. Sebagai bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada, para Gamada diharapkan mampu memegang dan melanjutkan estafet perjuangan dengan terus mengembangkan minat dan bakat serta meningkatkan potensi diri melalui berbagai kreasi. Setelah nantinya kalian berhasil di kampus ini, jangan lupakan untuk memberikan bimbingan kepada adik-adik yang nantinya akan menyusul perjalanan kalian. Karena itulah tujuan pemimpin yang sebenarnya, sebagaimana yang disampaikan oleh pendiri negara kita, Muhammad Hatta, bahwa pemimpin sejati adalah pemimpin yang sanggup menyediakan penggantinya. Para mahasiswa baru yang saya banggakan, peningkatan potensi diri Gamada dapat diraih melalui keaktifan di berbagai kegiatan akademik dan non-akademik, kurikuler dan ekstra kurikuler. Hal ini mendorong dan menantang kita semua untuk menorehkan prestasi-prestasi baru yang membanggakan dan mengharumkan nama bangsa Indonesia. Di tengah kondisi dan situasi yang penuh tantangan sekalipun, salah satu tantangan yang sedang dihadapi oleh masyarakat dunia saat ini adalah pandemi COVID-19 yang telah memasuki tahun kedua ini. Pandemi COVID-19 mengakibatkan krisis kesehatan dan ekonomi secara global. Namun di satu sisi,
mendorong percepatan kemajuan dan penggunaan teknologi digital. Pandemi mendorong kita untuk terus belajar, bersikap aktif dan kreatif agar dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi secara cepat. Kita juga didorong untuk dapat turut serta memberikan solusi untuk memecahkan permasalahan bangsa. Di UGM berbagai penelitian dilakukan dan telah membuahkan hasil nyata. Antara lain adalah bilik swab yang dilengkapi dengan HEPA filter, pengukur suhu tubuh dengan pemindai wajah, VTM, rapid test RIGHA, ventilator, Genos, dan lain-lain. Tidak berhenti pada inovasi penelitian saja, UGM juga melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan dalam penanganan COVID-19 dengan melibatkan alumni, mitra, pemerintah, dan masyarakat. Di awal pandemi, UGM memberikan bantuan APD bagi tenaga kesehatan dan Satgas penanganan COVID-19. Saat ini UGM telah membuka shelter-shelter untuk isolasi dan perawatan penderita COVID-19 di Asrama Dharma Putra Bachiro, Hotel Yusi, Wisma Kagama, Mardiah Islamic Center, Asrama Dharma Putra Karanggayam, Rusun Piat Kalitirto, Asrama Praktek Lapangan Departemen Teknik Geologi di Bayat, Klaten, dan Rumah Penelitian di Wanagama. Shelter dengan kapasitas sebanyak 1.226 tempat tidur ini dapat digunakan tidak hanya oleh keluarga besar UGM, namun juga oleh masyarakat luas. Dalam proses melahirkan karya dan melaksanakan berbagai kegiatan kemanusiaan tadi, Sivitas UGM menjunjung tinggi prinsip inklusivitas dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat luas. Bersama-sama mengusung segenap modal sosial yang tersebar di seluruh penjuru negeri untuk mencapai kesejahteraan sosial yang dicita-citakan. Inilah perwujudan jati diri UGM yang sebenar-benarnya. Inilah misi kita, mengembangkan ilmu pengetahuan, yaitu untuk kemaslahatan umat manusia. Gajah Mada Muda yang penuh semangat. Berbagai ujian dan tahapan seleksi ketat telah berhasil kalian lalui. Kini, kalian telah resmi menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada. Untuk itu, tanggung jawab besar telah disematkan di pundak kalian dengan harapan yang besar dan luhur untuk dapat menyejahterakan dan mengharumkan bangsa Indonesia. Jangan lupa, kalian untuk selalu mencintai orang tua, para guru dan dosen, dan tanah air kita, Indonesia. Mengabdilah dan terus mengabdi, memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dimanapun kalian berada, dengan mematri nilai-nilai dan jati diri Universitas Gadjah Mada. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti rangkaian kegiatan PPSMB UGM 2021. UGM menantikan peran aktif dan kontribusi positif kalian mulai saat ini juga. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Siap. Go! Pembacaan doa oleh Bapak Fitri Alfaris, Sarjana Filsafat, Master of Philosophy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Hanya kepadamu kami bersimpuh, memuji dan bersyukur
atas segala nikmat dan karunia-Mu, berkat kuasa dan takdir-Mu ya Allah. Hari ini Engkau berikan kami kelapangan, kenikmatan dan kesehatan. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, dengan kesaksian atas kebenaran dan keagungan-Mu, bukakanlah untuk kami, guru-guru, keluarga, anak didik, serta orang-orang di sekitar kami, semua pintu kebaikan. Dengan kerendahan hati kami memohon, berikanlah kami bimbingan, rahmat dan ridho-Mu. Mudahkanlah, lancarkanlah, sempurnakanlah dan berkahilah niat, hajat dan cita-cita kami, khususnya hajat kami hari ini, pelatihan pembelajar sukses bagi mahasiswa baru Universitas Gadjah Mada tahun 2021. Anugerahkanlah kepada kami kesabaran dan ketangguhan dalam meneruskan cita-cita dan perjuangan para pejuang dan pendiri Republik, para pejuang dan pendiri alma mater kami. Hiasilah pribadi kami dengan ilmu yang bermanfaat, etika yang mulia, sifat jujur, integritas dan rendah hati, mengakar kuat, menjulang tinggi untuk Indonesia Raya dan kemaslahatan umat manusia. Berkahilah sisa usia kami dengan kesehatan yang bermanfaat, rizki yang luas dan barokah, kegembiraan yang sempurna, keluarga dan kawan-kawan yang sejuk dan menyejukkan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau Maha Kuasa atas terkabulnya doa-doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Laksanakan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Tegak! Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Dengan demikian, berakhirlah rangkaian upacara pembukaan PPSMB UGM tahun 2021. Halo Gadjah Mada Muda,
UGM 2021. Saya Rima Nabila. Dan saya Alif Zulfadli akan menemani teman-teman Gajah Mada Muda selama rangkaian upacara pembukaan pelatihan pembelajar sukses bagi mahasiswa baru Universitas Gajah Mada tahun 2021. Bangga sekali Alif. Pagi hari ini kita dapat melaksanakan PPSMB secara daring yang diikuti oleh lebih dari 9.000 Gajah Mada Muda dari seluruh penjuru Nusantara. Benar sekali Rima, dan upacara pembukaan pada hari ini akan menjadi pembuka seluruh rangkaian kegiatan PPSMB UGM 2021 yang akan dilaksanakan selama kurang lebih 2 minggu ke depan. Namun, sebelum kita beranjak lebih jauh, Alif dan Rima ingin terlebih dahulu memperkenalkan tema PPSMB UGM 2021 kepada teman-teman Gajah Mada Muda. Dan tema ini juga telah diperkenalkan melalui seluruh kanal media sosial PPSMB UGM. Tahun ini, PPSMB UGM mengusung tema Ragam Kreasi UGM, Pancarkan Pesona Pertiwi. Tema ini diusung dengan berkaca pada kondisi bangsa Indonesia saat ini. Indeks kreativitas yang masih terbilang sangat rendah menunjukkan bahwa bangsa ini butuh sumber daya manusia yang berani berkarya. Benar sekali Rima, dan Universitas Gajah Mada sebagai salah satu pionir perguruan tinggi nasional ikut berkontribusi dalam mendobrak realita tersebut. Melalui tema ini, Gajah Mada Muda sebagai generasi masa depan Indonesia diharapkan dapat menghasilkan beragam kreasi dan inovasi cemerlang. Teman-teman Gajah Mada Muda, selaras dengan tema PPSMB UGM 2021, Alif dan Rima juga akan memperkenalkan tagline PPSMB UGM 2021 kepada teman-teman Gajah Mada Muda. Benar sekali Alif. Nah, kali ini Rima akan memandu tagline, kemudian Alif dan teman-teman Gajah Mada Muda disilakan untuk mengikuti. PPSMB UGM 2021, gelora kreasi rajut asa tuk pertiwi bersama Gajah Mada Muda. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Agar menambah semangat teman-teman Gajah Mada Muda di rumah, kita akan mengulangi satu kali lagi ya. PPSMB UGM 2021, gelora kreasi rajut asa tuk pertiwi bersama Gajah Mada Muda. Nah, itu tadi tagline dan tema PPSMB UGM 2021. Setelah ini Gajah Mada Muda akan diberikan sebuah kejutan yang menarik karena Gajah Mada Muda telah berjuang hingga titik ini. Sebagai pengantar akan ada persembahan dari salah seorang tokoh nasional yang berperan penting bagi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Pratikno. Saat ini saya sebagai Menteri Sekretaris Negara, juga dosen di Universitas Gajah Mada. Dulu saya masuk Universitas Gajah Mada di tahun 1980. Saudara-saudara pasti belum lahir. Waktu itu saya satu angkatan dengan Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Jadi kami berdua satu angkatan, beda fakultas. Saya Visipol, beliau Fakultas Kehutanan. Sekarang saya membantu beliau di kabinet. Ini adalah sebuah kesempatan luar biasa bagi saudara-saudara karena saudara sudah terpilih dalam persaingan yang sangat ketat, sangat ketat. Dan saudara sekarang menjadi mahasiswa Universitas Gajah Mada, salah satu universitas terbaik di Indonesia, di Asia Tenggara. Jadi momentum ini harus saudara manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apa saja kekuatan UGM? Kekuatan UGM dia berada di kota Yogyakarta, jadi kota pendidikan. Saudara bisa banyak belajar bukan hanya dari UGM, tetapi dari juga komunitas akademik, komunitas aktivis sosial yang berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Saudara juga bisa belajar seni budaya. Saudara ke Jogja bukan menjadi orang Jogja, tapi saudara ke Jogja untuk mengokohkan diri menjadi Indonesia. Karena disinilah saudara akan bergaul dengan berbagai macam ragam budaya,
bukan hanya dari timur sampai barat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, tetapi juga mahasiswa asing juga berada di sini. Ingat saudara juga bukan hanya belajar dari keberagaman latar budaya mahasiswa masyarakat Jogja, tetapi saudara juga bisa belajar dari latar keilmuan yang bervariasi. Ingat bahwa Universitas Gadjah Mada adalah universitas bukan hanya universitas yang tertua, tetapi juga universitas terbesar dan juga universitas paling komprehensif. Universitas yang paling banyak punya fakultas dan program studi. Artinya apa? Artinya saudara bukan hanya bisa belajar dengan keilmuan yang saudara pilih, tetapi saudara juga bisa mengeksplor kekayaan ilmu yang lain. Ingat bahwa ke depan semua permasalahan itu selalu tidak bisa dipecahkan dengan satu disiplin. Semua masalah pasti multidisiplin. Jadi semua kompetensi ke depan yang dibutuhkan adalah kompetensi hybrid. Hybrid antara ilmu satu dengan ilmu yang lain. Nah, ini justru menjadi kekayaan Universitas Gadjah Mada. Jadi saudara menjadi Indonesia karena beragamnya ilmu, beragamnya latar belakang mahasiswa yang ada di Jogja. Tapi saudara juga menjadi seorang multidisiplin yang kuat karena Universitas Gadjah Mada adalah universitas yang multidisipliner. Nah, lebih dari itu, saudara beda dengan zaman saya dulu. Zaman saya dulu perpustakaan di dalam kampus dan dosen di dalam kelas adalah sumber utama ilmu pengetahuan. Tetapi saudara sekarang bisa mengeksplor, bisa mencari ilmu pengetahuan kemanapun, dimanapun, terutama secara virtual. Jadi ini juga khasanah kekayaan bahan ajar yang berada di dalam kampus, berada di luar kampus, itu penting juga untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ini harus Anda asah kemampuan Anda, harus Anda asah skill Anda untuk belajar apa saja. Ya, tentu saja mengikuti apa kurikulum yang ada di program studi yang saudara pilih itu sangat penting. Tetapi membuka wawasan dengan ilmu yang lain juga sesuatu yang sangat penting. Bergaul dengan teman satu jurusan itu penting. Tapi bergaul dengan teman dari fakultas lain itu juga sangat penting. Bukan hanya itu, bergaul, berinteraksi dengan alumni yang punya profesi yang berbeda-beda. Bergaul dengan industri, dengan dunia kerja juga sesuatu yang sangat penting. Tetapi di tahun pertama ini saudara harus memanfaatkan diri sekali lagi untuk mengeksplor kekayaan UGM dan kekayaan Yogyakarta. Dan bahkan Anda bisa mengeksplor kekayaan Indonesia dan kekayaan dunia melalui dunia virtual. Saudara-saudara yang saya banggakan, nanti di semester pertama saudara akan ketemu dengan dosen, dengan perkuliahan. Ini adalah sebuah tradisi baru ya, beda antara waktu di siswa dengan menjadi mahasiswa, karena pada prinsipnya mahasiswa itu mempunyai kesempatan untuk mengembangkan diri lebih leluasa, mengembangkan talentanya. Setiap anak, setiap mahasiswa punya talentanya masing-masing yang berbeda dengan talenta orang lain. Itulah kebijakan nasional memberikan ruang kepada saudara-saudara yang disebut dengan merdeka belajar. Jadi saudara punya kemerdekaan untuk belajar dari dosen, dari orang lain. Kurikulum juga akan terus berproses menjadi lebih terbuka, memberikan kesempatan saudara untuk mengeksplor ilmu pengetahuan yang lain. Kampus juga diberi kesempatan untuk merdeka, ya, kampus merdeka. Kampus merdeka untuk berkolaborasi. Ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Karena apa? Karena pada akhirnya saudara dimandatkan, saya sering mengatakan untuk dua hal, yaitu bekerja untuk kemanusiaan dan untuk kemajuan bangsa. Menjadi mahasiswa yang sejak awal ingin memberikan kontribusi untuk memecahkan permasalahan-permasalahan sosial. Jadi saudara tidak cukup hanya menjadi komplainer. Ya, misalnya kalau ada masalah di masyarakat, oh ini salahnya pemerintah. Bukan itu.
Sekarang menjadi aktivis adalah menjadi problem solver, menjadi pemecah solusi, bahwa setiap anak muda, ya, setiap anak muda punya potensi untuk menjadi bagian dari pemecahan permasalahan bangsa sejak dini. Saudara ingat, ada perbedaan yang sangat mendasar generasi saya dengan generasi saudara-saudara. Sekarang ini justru orang-orang hebat dunia adalah anak-anak muda. Mark Zuckerberg misalnya, atau Nadiem Makarim ketika mendirikan Gojek, dan lain-lain. Banyak sekali para founder startup yang kemudian go global, yang merubah dunia, itu dimulai dengan kontribusinya di saat yang sangat muda. Usia belasan, usia 20-an. Jadi usia belasan, usia akhir-akhir belasan dan usia awal pertengahan 20-an adalah sekarang ini justru generasi yang paling bisa mendobrak dunia. Mengapa kok demikian? Karena dunia sedang terjadi disrupsi. Disrupsi itu apa? Perubahan besar-besaran. Sering orang mengatakan disrupsi is more than radical change. Disrupsi itu lebih dari perubahan radikal. Disrupsi itu adalah perubahan yang upside down. Terutama sekali perubahan dari logika analog ke logika digital. Dan saudara-saudara, itu lahir natif digital. Saya lahir sebagai natif analog. Saudara sudah maju lebih duluan daripada saya. Saya harus bekerja keras bermigrasi ke digital. Tapi saudara sudah berada di sana. Ini kesempatan yang luar biasa bagi saudara. Dengan insting digital saudara, dengan natif digital saudara, saudara bisa mengeksplor ilmu pengetahuan dengan cara yang lebih cepat. Saudara punya kesempatan untuk langsung melompat dengan cara digital. Ya, melompat dengan cara digital. Dengan skill digital, melompat dengan cara digital. Sementara generasi-generasi saya ini sedang bertersiok-siok menyegar, bertransformasi, bermigrasi menjadi digital. Itulah alasannya mengapa anak-anak muda adalah pendobrak dunia. Anak-anak muda adalah pembaharu yang memberikan perubahan besar pada perubahan dunia. Siapa yang menemukan misalnya media sosial adalah anak-anak muda. Siapa yang menemukan e-commerce adalah anak-anak muda. Dan banyak lagi, siapa yang canggih sebagai data scientist, artificial intelligence, mungkin advanced robotic. Dari teknologi ke depan menjadi master semua ilmu. Kalau saudara belajar ilmu sosial pun sekarang harus minimal mengenal teknologi. Minimal menjadi smart digital user, menjadi pengguna digital yang smart. Untuk apa? Untuk mengeksplor pengetahuan yang berlimpah di dalam dunia digital itu, di dunia virtual itu. Jadi saudara-saudara sekalian, saudara punya kesempatan untuk memberikan kontribusi sejak dini. Oleh karena itu, saudara harus menjadi pembelajar yang hebat. Bukan hanya belajar tentang ilmunya, tetapi belajar tentang yang lain. Kalau saudara ingin menjadi seorang teknolog yang hebat memecahkan masalah sosial, Anda harus paham masalah sosial. Tapi kalau Anda seorang mahasiswa yang belajar ilmu sosial, yang paham permasalahan sosial, tapi Anda harus tahu teknologi agar masalah sosial itu bisa terpecahkan dengan baik. Jadi oleh karena itu pergaulan lintas ilmu harus saudara buka seluas-luasnya. Pergaulan lintas profesi juga harus saudara buka. Jadi jadilah kontributor terhadap kemajuan bangsa sejak dini. Jadilah problem solver bagi permasalahan kemanusiaan sejak dini. Jangan menunggu lulus. Ketika saudara lulus, saudara mendapatkan ijazah, saudara mendapatkan indeks prestasi yang baik, tapi saudara juga bisa memulai menjadi founder bagi startup, mungkin founder bagi inisiatif sosial untuk memecahkan permasalahan sosial dan memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan bangsa. Nanti setelah situasinya sudah kondusif, kita tidak hanya bertemu secara
virtual, kita juga bisa ketemu secara luring. Ya, Bapak Presiden, mohon maaf dengan kesibukan sekarang ini tidak bisa memberikan sambutan pembukaan di acara pagi hari ini, tetapi lain waktu sebagai alumni Universitas Gadjah Mada tentu saja beliau sangat bangga untuk bertemu dengan saudara-saudara. Terima kasih, segitu saja ya, sukses selalu. Sekali lagi, selamat belajar, belajar itu tidak ada batasnya, selamat mengembangkan diri, selamat memberikan kontribusi untuk kemanusiaan, untuk kemajuan bangsa sejak dini. Jadilah problem solver. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi di seluruh Indonesia yang saya banggakan, pertama saya ingin mengucapkan selamat datang di kehidupan baru sebagai mahasiswa. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan teman-teman semua bahwa menjadi mahasiswa tidak sama dengan kenaikan jenjang sekolah. Menjadi mahasiswa berarti kalian memiliki kemerdekaan yang lebih luas untuk menentukan arah masa depan. Oleh karena itu, kami di Kemendikbudristek memberikan hak kepada semua mahasiswa di seluruh Indonesia untuk belajar di luar prodinya atau di luar kampusnya selama 3 semester. Mahasiswa Indonesia bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk mengikuti program-program Kampus Merdeka, antara lain magang di perusahaan atau organisasi sosial dunia, melakukan studi independen, membangun desa, melakukan riset, mengerjakan proyek kemanusiaan, merancang dan merintis wirausaha, melakukan pertukaran mahasiswa di dalam dan di luar negeri, atau mengajar di SD atau SMP melalui program kampus mengajar. Semua program ini kami rancang untuk memberi ruang kepada mahasiswa dengan keragaman minat dan ketertarikannya, untuk mendapatkan pengalaman yang tidak tertulis dalam buku teks atau bisa diajarkan dalam kelas. Pengalaman itu akan menjadi kendaraan kalian meraih mimpi di masa depan. Kami telah berkomitmen untuk tidak hanya memberikan kemerdekaan bagi mahasiswa, tapi menjamin keselamatan perjalanan kalian menggapai cita-cita kalian. Keunggulan dari program Kampus Merdeka adalah mahasiswa tidak perlu mengorbankan masa studinya. Kami mewajibkan perguruan tinggi untuk menerapkan transfer kredit dengan hitungan 20 SKS untuk setiap program Kampus Merdeka. Selain itu, melalui kerjasama dengan Kemendikbudristek dan LPDP, mahasiswa bahkan akan mendapatkan uang saku selama mengikuti program Kampus Merdeka. Tidak berhenti di situ, kami juga menyediakan beragam program beasiswa gelar atau non-gelar untuk mahasiswa aktif di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah beasiswa unggulan yang dapat diikuti oleh mahasiswa baru yang masih duduk di semester 1. Teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia, komitmen kami untuk memerdekakan pendidikan tinggi tidak akan membuahkan hasil tanpa dukungan dan partisipasi teman-teman dalam program Kampus Merdeka. Manfaatkan masa kuliah kalian untuk mengenal diri kalian, membangun jembatan untuk meraih mimpi, dan berkontribusi untuk negeri. Saya percaya kemerdekaan adalah napas pemuda, napas mahasiswa, para generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, mari terus bergerak serentak bersama mewujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Sesaat lagi akan kita saksikan bersama pembukaan simbolis PPSMB UGM 2021. Saat ini, Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Insinyur Panut Mulyono, Master of Engineering, Doctor of Engineering, IPU ASEAN Engineering, dan Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan, Profesor Dr. Insinyur Jagal Wiseso Marseno, Master of Agriculture, tengah bersiap untuk melakukan prosesi pembukaan simbolis PPSMB UGM 2021. Dalam dunia pendidikan, buku merupakan simbol ilmu pengetahuan sebagai muara dari segala aspek kehidupan. Buku yang digunakan dalam simbolis pembukaan PPSMB UGM 2021 dinamakan Mekar Imaji,
yang bermakna bahwa Gajah Mada Muda siap mengembangkan kreasi terbaiknya. Pada buku Mekar Imaji terdapat berbagai ornamen yang mewakili setiap ukiran cerita Gajah Mada Muda selama rangkaian PPSMB UGM 2021. Pada sampul buku termuat tema Ragam Kreasi UGM Pancarkan Pesona Pertiwi yang menjadi pemantik semangat Gajah Mada Muda untuk terus berkreasi dan berinovasi. Melalui tema tersebut, PPSMB UGM 2021 diharapkan mampu melahirkan insan kreatif, inovatif, dan adaptif, serta mampu memancarkan pesona bumi pertiwi di mata dunia. Dibukanya buku Mekar Imaji menjadi pertanda simbolis bahwa seluruh rangkaian kegiatan PPSMB UGM 2021 secara resmi telah dibuka. Dan pembukaan buku Mekar Imaji juga bermakna bahwa jendela cakrawala baru telah terbentang dan petualangan Gajah Mada Muda akan segera dimulai. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, PPSMB UGM 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat berkreasi di PPSMB UGM 2021. Ragam kreasi UGM pancarkan pesona pertiwi. Teknologi berperan penting dalam kehidupan. Perubahan demi perubahan dirasakan, membawa manusia bergerak menuju kemajuan. Munculnya beragam inovasi lahir dari pemikiran insan-insan kreatif dalam berbagai bidang. Tapi kenyataannya tidak seindah itu. Kesejahteraan di Indonesia belum merata. Daya kreasi yang rendah menjadi penyebabnya. Kenyataan pahit yang harus ditelan sebagai bukti dari rendahnya kemampuan. Namun negeri ini butuh perubahan, dimulai dari sumber daya manusia yang mumpuni dan berorientasi pada perkembangan. Universitas Gadjah Mada sebagai bagian dari tonggak pendidikan tinggi nasional berkontribusi penuh dalam menciptakan generasi cemerlang. PPSMB UGM adalah langkah awal bagi Gajah Mada Muda untuk bertransformasi menjadi insan muda yang kreatif, inovatif, dan adaptif. Agar nantinya Gajah Mada Muda siap melangkah maju, menjadi pionir perubahan dalam membangun negeri. Disinilah Gajah Mada Muda akan ditempa dan dipersiapkan untuk menjadi amunisi andalan yang akan membawa Indonesia melesat ke depan. Bersiaplah Gajah Mada Muda, perjalananmu dimulai di sini.
Universitas Gadjah Mada dengan nilai-nilai yang dimilikinya akan membantu Gadjah Mada Muda untuk bertransformasi. Mulai dari nilai Pancasila sebagai pedoman kehidupan bernegara, Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima nilai ini dipegang teguh, membentuk insan Universitas Gadjah Mada yang semakin tangguh, Menjadi acuan dalam berpikir, menjadi panutan dalam bertindak, dan menjadi arahan dalam memecahkan berbagai masalah. untuk memperkokoh pondasi diri bagi insan Gadjah Mada. Kelima nilai Pancasila terpaut kuat dengan nilai luhur lainnya. Nilai keilmuan yang meliputi Objektivitas, mengungkapkan kenyataan secara terbuka. Universalitas yang berorientasi pada pembangunan menyeluruh dan global. Kebebasan, bebas dalam berpikir dan mengungkapkan pendapat dengan tetap menjunjung tinggi rasa tanggung jawab. Serta penghargaan terhadap kenyataan dan kebenaran. Kombinasi seluruh nilai inilah yang menuntun Universitas Gadjah Mada dalam merangkai identitasnya. Berkembang menjadi sebuah institusi kuat dengan 5 jati diri hebat. Universitas Gadjah Mada dikenal sebagai Universitas Nasional yang mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa. Universitas Perjuangan yang selalu berjuang mengisi kemerdekaan lewat berbagai pengembangan. Universitas Pancasila yang menempatkan Pancasila sebagai pandangan hidup. Universitas Kerakyatan yang mengedepankan kepentingan rakyat dan ikut serta mencerdaskan bangsa Indonesia. Dan Universitas Pusat Kebudayaan yang menjadi wadah pelestarian serta pengembangan kebudayaan Nusantara. Ibarat tetes air sebagai sumber kehidupan yang memulakan proses panjang pertumbuhan. Nilai Pancasila, nilai keilmuan, dan jati diri ini mengawali perjalanan insan Gadjah Mada Muda dalam tumbuh dan berkembang. Mengakar kuat dan menjadi dasar dalam menumbuhkan semangat hingga akhirnya mampu tumbuh tinggi menjulang. Gadjah Mada Muda membuahkan karya terbaiknya, membawa mereka melambung jauh, menyebarkan manfaat ke seluruh penjuru Nusantara, dan memberikan perubahan besar bagi peradaban manusia. Waktu berlalu, satu persatu rintangan dilewati. Universitas Gadjah Mada terus mempersembahkan karya demi karya dalam berbagai bidang sebagai wujud bakti kepada negeri.
dalam bidang teknologi, Universitas Gadjah Mada berhasil memproduksi teknologi transportasi yang berjaya di kancah internasional. Dalam bidang seni, berbagai prestasi dan pencapaian telah ditorehkan melalui gerakan, goresan, serta lantunan nada-nada. Hingga mencetak rekor muri melalui formasi Pelita Gadjah Mada. Namun perjuangan tidak berhenti di sini. Gadjah Mada Muda akan terus berproses menghasilkan kreasi untuk mengharumkan nama Pertiwi di mata dunia. Selamat mencipta karsa di PPSMB UGM 2021. Ragam kreasi UGM pancarkan pesona Pertiwi. Bangga jadi Gadjah Mada Muda sebagai calon pemimpin bangsa. Di sini awal perjuangan kami melangkah bersama taklukkan dunia. Latar belakang pun tak jadi masalah. Satu kata satu raih cita-cita. Berbudaya, bersemangat, bersinergi dalam harmoni. Generasi emas Indonesia tegak dan pita, song-song masa depan panas dan hujan, tak halangi kami ukir prestasi untuk Indonesia bersama kami PPSMB Palapa. Asal mula lagu ini itu karena ditembung atau dimintai tolong oleh panitia tahun 2016. Waktu itu berinisiatif untuk biar ada identitasnya. Nah, ini juga cukup menarik nih. Lagu ini dipesan atau di request itu Hamin 2 minggu. Hamin 2 minggu sebelum saya berangkat KKN ke Maluku Tenggara. Nah, padahal kalau udah di tempat KKN kan yang jelas nggak bisa ngapa-ngapain orang di Maluku Tenggara, studionya di Jogja padahal. Nah, itu dukanya itu lagu ini unfinished sebetulnya. Unfinished itu dalam artian gini, rekamannya udah selesai tapi belum hasil mixing mastering, jadi belum hasil final gitu. Karena sebelum hasil final aku udah harus berangkat ke Maluku. Ya, jadi waktu itu aku serahin ke kakakku, terus diserahkan ke engineer Mas Sasi, waktu itu namanya Sasi Kirono. Selama aku di Maluku tuh cuman bisa SMS tok. Nah, jadi aku tahu hasil akhirnya itu Hamin 3 sebelum rilis mungkin ya. Aku akhirnya bisa dengerin full ketika posisiku di Maluku. Waktu itu aku ke kota dulu, ya, ke kota yang jaraknya sekitar 5-10 kilo, pakai motor, dapetin internet, download lagunya, didengerin di tempat. Nah, di situ aku ada titik terharu di situ kayak, wah, ini lagunya. Akhirnya lagunya ini jadi bisa dinikmati oleh semua mahasiswa baru di UGM tahun itu. Gitu. Jadi aku itu hal yang sangat luar biasa bagiku gitu ya. Jadi itu momen duka sekaligus suka gitu sebetulnya. Itu munculnya lewat, jadi
tadi ya kayak tak bilangin waktunya cuma 2 minggu, yang 10 hari tak pakai buat jalan-jalan, tapi jalan-jalannya di UGM ya. Jadi waktu itu jalan-jalan ke di mana, di GSP ya. Di GSP itu ngelihat lapangan yang luas sambil bayangin maba-maba, karena aku ngalamin lari-lari waktu itu ya. Ini teman-teman yang online bayangin aja lah ya nggak apa-apa. Tapi yang jelas waktu itu yang aku bayangin itu maba lagi lari-lari di lapangan, terus sambil kan kalau waktu itu kan ayo dek cepet gitu, biasanya kan kayak gitu kan kakak-kakaknya gitu. Nah itu aku pengen menggambarkan rasa semangat di situ sambil wow, sambil lari-lari gini, sambil lari-lari di GSP gitu. Nah akhirnya muncullah wow itu tadi. Nah kemudian ada bagian jeng 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 yang itu ya, intro itu. Nah bagian intronya itu terinspirasi dari megahnya rektorat. Nah, rektorat kita kan unik ya, bentuknya tuh pilar-pilar kayak kerajaan Romawi gitu ya. Nah waktu itu aku ada acara di rektorat karena mau pembekalan KKN waktu itu, parkir motor. Nah, ngelihat rektorat, nah nggak tahu kenapa ya, lihat rektorat tuh kayak langsung jeng 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 nah, gitu. Rasanya tuh megah, agung, kan bentuknya memang megah gitu ya. Nah seperti biasa, nah ini kayak gini nih. Saya dulu juga sukanya pakai jaket model seperti ini, tak masukin di dalam saku HP-nya. Nah ketika ngelihat rektorat tuh langsung muncul ide itu, langsung saya nyanyi di HP jeng 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 nah gitu. Nah untuk eksekusinya itu cuma 3 hari doang sebetulnya. Eksekusinya mencari inspirasinya seminggu itu, tapi eksekusi di studio, jadi di studionya cuma 2 atau 3 hari, cuma sebentar di studionya. Yang lama itu mencari inspirasinya itu tadi, jalan-jalannya itu dulu. Sebetulnya kalau harapan buat adik-adik Gamada gitu, angkatan berapapun itu, sebetulnya lagu ini mau diinterpretasi atau dikesankan seperti apa itu hak kalian. Itu terserah kalian, karena kalian punya interpretasi sendiri. Dan aku yakin betul ya, kalian pasti punya kisah masing-masing ketika lagu ini diputer. Paling nanti ada yang gak ingat, oh waktu itu aku latihan di GSP, oh waktu itu aku harus latihan di rumah sampai bosen aku dengerin lagu ini, sampai dan lain sebagainya ya. Karena jujur aja, aku setiap lewat GSP di masa-masa ospek itu aku selalu senyum-senyum tipis ya, menertawai kalian gitu ya. Karena setiap lewat situ tuh mesti lagu itu di style lah. Kalian lagi latihan, biasanya lagi latihan di pinggir GSP, dek nari-nari gini, kasihan tuh, tak ospek kan gitu. Nah, jadi walaupun ragaku udah nggak di situ, tapi laguku tetap ngospek adik-adik. Itu sebetulnya sebagai sebuah kesenangan tersendiri dan kebanggaan gitu ya. Artinya semoga lagu ini kalau buat adik-adik meninggalkan kesan apa ya istilahnya, terserah kesannya mau positif mau negatif, jenaka mau kesan apapun itu hak kalian. Jadi yang jelas harapanku lagu ini bisa menjadi memori atau apa istilahnya memorable buat kalian. Setiap di stylein lagu ini kalian nanti ke-trigger untuk kebayang, oh dulu waktu itu aku nggarap tugas ospeknya, susahnya minta ampun, atau harus latihan joget tuh, jogetnya susah banget atau apa dan lain sebagainya. Jadi buat kenangan buat kalian. Nah spesial di tahun 2021 ini, lagu ini mau aku rilis di seluruh platform digital musik gitu. Ada di YouTube Musik, kemudian di Spotify dan sebagainya. Nanti ketika pembukaan ospek itu nanti aku juga akan sekaligus ngerilis di situ. Jadi monggo bisa dimainkan di Reels, Instagram atau di TikTok dan lain sebagainya. Itu nanti bisa kalian nikmati semuanya. Bangga jadi Gajah Mada Muda sebagai calon pemimpin bangsa. Di sini awal perjuangan kami, melangkah bersama taklukkan dunia. Latar belakang pun terjadi masalah. Satu kala satu raih cita-cita, Berbudaya, bersemangat, bersinergi dalam harmoni.